Jadi bagaimana untuk wajib pajak untuk memitigasi resiko dari pemeriksaan pajak ini sebelum dilakukan pemeriksaan gitu? Kalau memang contoh pengujian kalau tidak ada merek itu, apakah dia masih bisa jualan? Ya, contoh misalkan dia, saya nggak tahu jual meja gitu kan. Nah, meja dengan merek A dengan meja yang OEM tidak ada merek misalkan begitu. Nah, tentu saja nilainya masih beda. Tadi ya juga ada disebut tentang biaya tentang bunga ya Pak, atas pinjaman itu bagaimana ya Pak? Kalau pinjamannya dianggap tidak ada, berarti kan bunganya juga nggak boleh dibayar. Ya kan, pandangan Fiskus seperti itu, berarti bunganya kita koreksi, kan begitu. Nah, kita membahas khusus terkait dengan SP2DK dan pemeriksaan secara umum, ya. Transfer pricing menjadi salah satu subtopik, cuman kita nggak fokus ke sana, gitu ya. Di dokumen apa yang mesti disiapkan, surat-surat tanggapan yang harus disiapkan seperti apa isinya. Jadi 2 hari ini kita memang akan membahas ya terkait dengan SP2DK pemeriksaan secara menyeluruh. Kalau misalkan royalti Pak, itu kan lumayan jarak ya Pak. Itu pembuktiannya bagaimana ya? Nah, kalau royalti ini kan pada dasarnya adalah hak atas pemanfaatan harta tidak berwujud kan gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya harta tidak berwujud? Memang kalau di Indonesia ini kita bicara ada berbagai jenis, ada merek, ya kan, ada paten, ada indikasi geografis, ya kan, nah dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi tapi pada dasarnya ini adalah hak pemanfaatan tidak berwujud. Dari sisi pajak, apakah ada penggunaan gitu. Makanya nomor 1 kita harus mengidentifikasi dulu apa harta tidak berwujudnya. Apakah itu merek? Nah, berarti merek itu di Indonesia harus didaftarkan kan ke Dirjen Haki. Nah, berarti ini pembayarannya harus diberikan kepada pemilik merek yang sah. Nah, jangan ke sister company yang lain. Nah, ini kadang-kadang. Nah, jadi karena di luar negeri ada structure kan, ada patent box company, memang begitu. Jadi semua patent di-charge di satu entitas di negara tertentu gitu ya. Nah, sehingga di kesana. Nah, kita harus pastikan kalau di Indonesia ini entitas tersebut sudah mendaftarkan mereknya secara sah di Indonesia dan mendapatkan sertifikat merek. Nah, itulah pembuktiannya pertama bahwa merek itu eksis itu dulu ya, mereknya dulu ya, mereknya itu eksis, keberadaan merek. Nah, dibuktikan dengan apa? Sertifikat merek, kan dia sudah daftar. Ya. Kalau memang belum daftar sertifikat merek, karena pernah nih kita ada klien, cuma bentuknya perjanjian, ya perjanjian pasti harus ada ya. Tetapi apakah lawan transaksi yang menge-charge royalti itu memang punya hak atas merek tersebut sesuai hukum yang ada di Indonesia. Nah, itu yang pertama. Jadi sertifikat merek. Kedua tentunya tadi perjanjian lisensinya ya. Jadi kalau kita perjanjian lisensinya ini adalah terkait dengan berapa dan terms legalnya apa ya. Nah, yang paling penting di Indonesia ya, di sepengetahuan saya, tolong konfirmasi juga ke legal ya, bahwa perjanjian lisensi itu juga mesti didaftarkan tuh. Ya, ke Dirjen Haki ya. Dulu kita sempat ada case bahwa perjanjiannya tidak didaftarkan ya ke Dirjen Haki sehingga dianggap tidak sah. Nah, dianggap juga tidak ada ya kan. Jadi terkait dengan keberadaan mereknya sendiri ya, sebagai contoh. Nah, kemudian aktualisasinya ya, aktualisasi arti apakah itu memang digunakan dan pada akhirnya memberikan manfaat ekonomis. Jadi kalau menggunakan merek, contoh merek misalnya digunakan di mana? Oh, di packagingnya, oh di seragamnya ya misalkan kan, oh di kantornya dipasang mereknya ya. Nah, sehingga merek itu adalah benar-benar digunakan gitu, eksis gitu, eksistensinya bisa dibuktikan ya. Nah, kemudian pembuktian selanjutnya adalah terkait dengan manfaat ekonomis. Nah, ini juga menjadi kadang-kadang saya jadi koreksi gitu kan. Nah, kalau memang contoh pengujian kalau tidak ada merek itu, apakah dia masih bisa jualan? Ya, contoh misalkan dia, saya nggak tahu jual meja gitu kan. Nah, meja dengan merek A dengan meja yang OEM tidak ada merek misalkan begitu. Nah, tentu saja nilainya masih beda gitu kan. Ada nilai brand di situ. Nah, itu yang harus dijelaskan dan dibuktikan kepada Fiskus ya, bahwa ini memang kita perlu ada merek itu, karena kalau nggak ada merek itu mungkin customer kita tidak percaya dan kita tidak bisa mengecas harga mahal kan begitu ya. Kopi sama-sama kopi kan gitu, tapi kalau kopi merek A, kita bisa cas 3 kali lipat. Kalau kopi merek B atau tanpa merek mungkin cuma casnya 10% gitu kan. Nah gitu, jadi
Itu yang mengakibatkan perbedaannya. Nah, yang harus diuji juga. Nah, itu ditanya pasti sama pemeriksa nanti. Wajib pajak harus membuktikannya. Nah, ini contoh-contoh pembuktiannya, ya, harus hati-hati. Kenapa? Karena royalti ini juga menjadi selalu sering kali menjadi pertanyaan. Kalau ada biaya royalti pasti ditanya. Ini untuk apa? Perjanjiannya mana? Sertifikat. Kalau merek, sertifikat merek. Kalau paten, nanti paten juga sama. Nah, kemudian apa yang digunakan oleh wajib pajak tersebut? Gitu kan. Nah, kalau enggak, ya dikoreksi. Jadi biaya royalti tidak diakui, PPh badannya naik, kan begitu ya. Dan secondary adjustment lagi kena, dianggap dividen lagi. Nah, dividen kena PPh 26 kalau di luar negeri, kan begitu ya. Tarif jadi double lah. Nah, itu royalti. Jadi harus hati-hati gitu. Nah, pembuktiannya memang kita harus kreatif. Ya, terutama penggunaan merek. Ya, di mana kita harus buktikan ya. Oh, di sini foto misalkan ya, kantor, seragam, packaging, ya kan. Nah, di semuanya, di mejanya mungkin ada gitu kan. Kepada pelanggan kan. Nah, gitu. Nah, itu royalti ya. Tadi kan udah dibahas ya Pak tentang biaya atas transaksi jasa dan juga royalti. Tadi ya juga ada disebut tentang biaya tentang bunga ya Pak atas pinjaman. Itu bagaimana ya Pak? Jadi terkait dengan bunga, nah pertama kita harus menguji juga, sama sebenarnya ada dua ya, mirip-mirip. Jadi satu adalah pembuktian bahwa pinjaman tersebut tuh memang adalah gitu dan memberikan manfaat ekonomi satu. Kemudian tingkat bunganya. Nah, kalau tingkat bunga yang kita diuji, nah biasanya dari pembanding, data-data pembanding pinjaman ataupun tingkat suku bunga bank BI kan gitu. Nah, namanya harus hati-hati. Ada jangka panjang, jangka pendek, ya, terus ada apa rupiah, ada mata uang asing, apa US dollar. Nah, itu kan bunganya berbeda kan. Nah, jadi itu. Nah, jadi ada satu sisi pengujian atas tingkat bunganya. Nah, cuma yang saya mau bahas di sini adalah memenuhi bahwa memang itu ada pinjaman gitu ya. Nah, kenapa? Karena dalam praktek ini ada pinjaman tapi agak abu-abu gitu. Nah, contohnya apa gitu ya. Jadi pertama ini harus memenuhi karakteristik substansi bahwa ini adalah pinjaman. Nah, pinjaman ini kan berarti namanya pinjam ya. Berarti kalau pinjaman harus dikembalikan kan begitu. Nah, berarti memenuhi karakteristik pinjaman gitu. Nah, jadi apa contohnya? Harus ada jatuh temponya. Jadi karena ada tuh ya loan structure yang jangka panjang gitu ya, bahkan indefinite period of time. Berarti itu bukan loan, itu apa sebenarnya? Itu adalah setoran modal, contohnya saham ya. Jadi kenapa tidak ada tanggal jatuh temponya panjang boleh, mau 20 tahun, mau 10 tahun, 20, 30, 40 tahun boleh ya kan, pinjam nggak masalah kan. Tapi harus ada tuh jangka jatuh temponya ya. Dan juga harus bisa dibayar, dilunasi. Karena kita pernah lihat loan perjanjian agreement, tapi perjanjian tidak bisa dilunasi tanpa persetujuan debitur, kok aneh gitu. Agak ada kreditur, jadi krediturnya harus menyetujui kalau mau dilunasi gitu, agak aneh gitu. Nah, itu mulai tuh ya. Nah, kemudian ini harus memenuhi tentu saja kan karakteristik perjanjian ya secara umum ya di undang-undang kita ya. Kalau KUA Perdata ya 1320, 1338 ya syarat-syarat sah perjanjian ya harus sepakat cakap hal tertentu sebab yang halal gitu ya. Nah, itu memang harus ada memenuhi juga dan ketentuan KUA Perdata lainnya ya terkait dengan pinjaman ya. Bagaimana kalau ternyata nggak dilunasi one prestasi, nah tentu saja harus diatur kan begitu ya. Nah, kemudian memberikan hak tagih. Nah, jangan sampai nanti kreditur tidak punya hak tagih, tidak boleh ditagih oleh kreditur. Aneh nih, kok pinjaman nggak boleh ditagih gitu kan. Nah, kok, tapi namanya judulnya perjanjian pinjaman gitu. Nah, berarti kan bukan pinjaman dong kalau nggak bisa ditagih. Nah, berarti ini modal nih sebenarnya nih harusnya. Sehingga tidak boleh bayar bunga, kan begitu. Kalau pinjamannya dianggap tidak ada, berarti kan bunganya juga nggak boleh dibayar. Ya kan, pandangan Fiskus seperti itu, berarti bunganya kita koreksi kan begitu kan ya. Nah gitu, jadi itu contoh-contoh terkait dengan karakteristik pinjaman. Nah, tentu saja sama juga bahwa wajib pajak juga harus membuktikan dengan seperti sebelumnya ya, seperti jasa, seperti biaya-biaya lainnya tadi, ada memberikan manfaat ekonomis ya. Oh, artinya apa? Tujuan penggunaan loan itu harus dijelaskan ya. Dan dibuktikan bahwa ini memberikan manfaat minimal apa untuk modal kerja ya. Oh, kalau untuk pembangunan mungkin kredit investasi jangka panjang bisa juga ya. Oh, ini tuh lagi bangun gedung Pak saya, lagi bangun pabrik. Nah, jelaskan. Oh, pabrik itu saya gunakan untuk kegiatan bisnis saya yang menghasilkan
penghasilan bagi saya, kan begitu. Nah, itu jelas gitu. Sehingga karakteristik loan-nya ini memang ada, ya, jatuh temponya ada, kemudian hak tagihnya ada, kalau nggak dibayar ada konsekuensinya gitu kan ya, dan juga tentu saja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, kan begitu ya. Syarat-syarat sah perjanjian terpenuhi. Nah, barulah bunganya, ya, bunganya wajar nggak, ya kan? Nah, biasanya kantor pajak menggunakan preferensi paling gampang, suku bunga Bank Indonesia, kan begitu ya. Tapi harus hati-hati, itu kan sebenarnya adalah suku bunga bank rata-rata ya, gitu di Indonesia, kan gitu. Nah, tetapi di situ harus dilihat juga nih, ini kan bunga bank. Nah, bunga bank itu artinya apa? Compounding, kan gitu ya. Kalau loan kan ada juga berarti bunga majemuk gitu, bunga berbunga. Tapi kalau perjanjian biasa mungkin nggak bunga berbunga. Contoh bunga 10% tiap tahun belum dilunasi, kan begitu. Kan ada perjanjian yang, kalau perjanjian kredit bank itu kan compounding dia. Ya, dari pokok pinjaman plus dia bunga berbunga lagi. Nah, tapi kalau pinjaman dari swasta kan pokoknya misalkan 1 miliar, bunganya 10%, berarti kan fix 100 juta, 100 juta, 100 juta, kan begitu kan. Kalau bank tuh enggak gitu kan. Nah, sekaligus dengan cicilan pokok. Jadi setiap bulan kita bayar ada komponen pokok dan bunganya. Kalau loan biasa kan nggak seperti itu terkadang, jadi harus hati-hati. Ya, pembayaran pokoknya mungkin di akhir gitu kan, 10 tahun lagi tiap bulan cuma bayar flat 10%, 10%, 10%. Jadi harus hati-hati, mungkin harus ada adjustment terkait dengan tingkat suku bunganya. Nah, ya, jadi, itu harus dijelaskan oleh wajib pajak, gitu ya. Tadi kan dijelasin tentang koreksi yang dilakukan oleh DJP itu yang primer ya Pak, untuk transaksi jasa, royalti, dan juga pembayaran bunga. Nah, untuk yang secondary adjustment tadi Pak, yang terkait dengan dividen itu bagaimana ya Pak prosedurnya itu? Ya, sesuai namanya secondary adjustment ya. Sebenarnya ini adalah koreksi tambahan ya, kalau kita boleh cerita gitu ya. Jadi sebenarnya di PMK 172 bahkan sudah diperjelas, ya, ditegaskan. Dulu tuh masih belum clear, tapi sejak PMK 172 tahun 2023 itu diperjelas. Intinya pembayaran yang melebihi kewajaran gitu kan ya, selisih lebihnya gitu ya, itu dianggap pembayaran dividen, kan begitu. Nah, jadi atau mungkin transaksi yang melebihi, ya, transaksi yang tidak memenuhi PKKU. Nah, itu dianggap sebagai, jadi sebenarnya nggak ada nih harusnya. Nggak perlu bayar bunga sama sekali gitu, atau nggak perlu bayar jasa sama sekali. Misalkan kita bayar jasa 1 miliar per tahun gitu ya, itu nggak perlu sebenarnya menurut DJP gitu kan, karena tadi ya tidak sesuai, tidak ada dokumennya. Nah, maka ini dianggap apa berarti kan? Pembagian keuntungan atau laba. Nah, pembagian keuntungan laba itu apa namanya? Dividen gitu. Nah, yang dikejar adalah sebenarnya PPh withholding tax-nya atas dividennya. Karena pembayaran dividen kepada contoh wajib pajak luar negeri ya, kalau PT ke PT sih sekarang bukan objek pajak, tapi kalau PT dalam negeri ke wajib pajak luar negeri itu terkena PPh pasal 26, tarifnya 20%. Jadi kalau misalnya 1 miliar dianggap jasa tetapi direkarakterisasi oleh kantor pajak menjadi dividen semuanya, maka wajib pajak itu harus menyetor lagi PPh 26 20% dari total pembayaran jasa yang telah direkarakterisasi jadi dividen tadi. Nah, tentu saja ada tax treaty-nya ya. Bisa 15, bisa 10% jadinya. Nah, dengan syarat ada form DGT, COR, dan memenuhi penerapan syarat tax treaty tadi gitu ya. Nah, jadi ini yang dividen ini sebenarnya itu beda dengan dividen yang di undang-undang PT ya. Jangan mix up gitu. Ini adalah DIM. DIM itu adalah DIM, DEEMED, DIM. Jadi tadinya nggak ada, dianggap ada gitu. Nah, sehingga kena PPh pasal 26-nya. Meskipun dia secara undang-undang PT tidak ada pembagian dividen, tidak ada RUPS, tidak ada keputusan sirkuler dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah itulah resiko transfer pricing ya. Kantor pajak memang berwenang sesuai dengan pasal 18 ayat 4 junto 18 ayat 3 Undang-Undang PPh dan juga di PMK 172 tadi ya. Jadi yang tadinya dianggap ada tidak ada bisa dianggap ada gitu. Karena menurut dari Fiskus inilah yang memenuhi PKKU, prinsip kewajaran kelaziman usaha tadi ya, atau arm's length principle. Nah, salah satunya adalah tadi pembuktian eksistensi manfaat ekonomi harus sesuai dengan nilai wajar dan seterusnya gitu ya. Jadi bagaimana untuk wajib pajak untuk memitigasi resiko dari pemeriksaan pajak ini sebelum dilakukan pemeriksaan gitu Pak, untuk membuktikan transaksi afiliasi dia? Oke. Jadi yang pertama harus kita paham dulu
ya bahwa di Indonesia ini ada kewajiban transfer pricing documentation. Ya, jadi pertama kalau omsetnya di atas 50 miliar, berapapun transaksi afiliasinya harus buat transfer pricing documentation. Ya. Kedua, kalau di bawah 50 M omsetnya, misalkan ya, peredaran brutonya kan. Nah, tapi biaya bayar jasa, bunga, royalti yang tidak berwujud itu ya, semua biaya jasa, royalti itu 5 miliar per tahun lebih gitu. Nah, itu wajib TP-Doc. Kalau beli barang, nah itu 20 miliar tahun ya. Atau syarat berikutnya, kriteria berikutnya adalah membayar kepada negara lain, jurisdiksi lain yang tarif pajaknya lebih rendah dari Indonesia. Kalau Indonesia 22 ya. Nah, kalau di Indonesia di lawan transaksinya berapa tuh kita harus cek. Nah, jadi ini tiga kriteria wajib TP-Doc. Nah, di bawah kriteria itu bukan berarti saya nggak wajib TP-Doc. Oh, saya nggak perlu Pak penerapan arm's length principle. Oh, tidak begitu. Nah, ini harus yang salah kaprah nih. Pak, saya beli barang baru 19,5 miliar nih. Nah, berarti saya kalau gitu boleh dong Pak, saya sembarangan state harga gitu. Tidak perlu TP-Doc kan masih 19,5 miliar, masih 20 miliar. Oh, nggak begitu. Ya, itu hanya kewajiban dokumentasinya. Berapapun pada prinsipnya harus memenuhi kewajiban usaha. Nah, wajib pajak tetap harus melakukan analisa tuh sebenarnya. Ya, mungkin tidak full ya TP-Doc ya, transfer pricing dokumen, karena transfer pricing dokumen kan ada master file, ada local file, lalu ada CBCR kalau memenuhi kan. Tapi umumnya master file dan local file. Nah, di local file itu dijabarkan lah gitu ya, ada prinsip-prinsip penerapan 5-6 tahap itu ya, penerapan arm's length principle-nya. Salah satunya adalah pembanding kan begitu ya dari metode TP yang digunakan. Nah, meskipun di bawah TP-Doc tadi satu pasti menyiapkan transfer pricing dokumen ya kalau di atas kriteria tadi. Kalau di bawah kriteria tadi ya meskipun nggak full TP-Doc, tapi setidak-tidaknya wajib pajak mungkin melakukan analisa benchmarking gitu ya. Benchmarking itu apa? Oh, ketika kamu menentukan harga tersebut berapa sih sebenarnya kamu jual barang ya. Nah, paling gampang apa? CUP ya, comparable uncontrolled price kalau jual barang ya. CUP internal gitu. Jadi Jono jual barang ke kamu pihak afiliasi, tapi ke dia, ke customer lain harganya sekian. Nah, jadi kan comparable ya udah berarti harga customer lain sekian, itu juga pembanding kan. Nah, dibandingkan dengan pihak afiliasinya harus sama atau sebanding kan begitu. Jadi kalau beda kenapa kan begitu, atau mungkin termsnya beda dan seterusnya. Jadi at least wajib pajak itu udah siap-siap nih. Nah, kadang-kadang kalau pembanding kalau nggak ada di internal, ya kita harus secara eksternal. Nah, itu kadang-kadang harus menggunakan database. Nah, disitulah mungkin bisa berkonsultasi dengan konsultan transfer pricing kan gitu ya. Nah, jadi di sana kenapa? Karena perlu database kan begitu ya. Database yang proprietary lah gitu ya. Jadi memang ada beberapa penyedia database pembanding gitu, perusahaan-perusahaan yang melakukan transaksi serupa. Oke Pak, makasih untuk penjelasan tentang pemeriksaan pajak tentang transfer pricing-nya tadi. Ya. Ini saya lihat ada poster Pak tentang Taxpreneur Mastery Bootcamp. Ini tentang apa ya Pak, dan topiknya itu apa? Oke, jadi Taxpreneur Mastery Bootcamp ini adalah sebenarnya 2 hari intensif workshop gitu ya. Nah, kita membahas khusus terkait dengan SP2DK dan pemeriksaan secara umum ya. Transfer pricing menjadi salah satu subtopik, cuman kita nggak fokus ke sana gitu ya. Nah, 2 hari ini kita akan membahas secara mendetail ya bagi wajib pajak untuk memahami apa itu SP2DK dan pemeriksaan, bagaimana menanggapi, dokumen apa yang mesti disiapkan, surat-surat tanggapan yang harus disiapkan seperti apa isinya, dan apa saja yang harus dicermati lah ya, tips dan trik bagi wajib pajak. Nah, itu hari pertama tuh. Nah, hari kedua kita akan membahas secara lebih detail ya, supaya wajib pajak itu paham metode-metode yang dipakai pemeriksaan itu seperti apa sih gitu. Dan saya akan membahas 30 lebih ya contoh studi kasus ya, koreksi wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan terkait dengan pemeriksaan di hari kedua. Nah, jadi 2 hari ini kita memang akan membahas ya terkait dengan SP2DK pemeriksaan secara menyeluruh gitu. Nah, memang ini tempatnya terbatas gitu ya. Kalau hampir full ya, yang terakhir batch terakhir ini adalah batch terakhir di 2025 ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar bisa segera aja hubungi nomor yang ada di caption ini segera gitu ya.
Iya nih, boleh banget untuk para wajib pajak yang tertarik untuk mengikuti Taxpreneur Mastery Bootcamp ini karena topiknya saat ini sedang menarik banget, yaitu SP2DK. Nah, kalau misalkan tertarik dan ingin join, bisa cek di link di caption di bawah ini atau nomor di video ini karena kuotanya terbatas banget. Buruan daftar ya. Nah, itu dia pembahasan kita di episode kali ini tentang pemeriksaan pajak, khususnya di bagian transfer pricing. Semoga insight-nya bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi bekal untuk para wajib pajak yang nonton video ini. Nah, kita juga punya nih video-video lain terkait dengan pemeriksaan, akuntansi, dan hukum yang ada di channel ini. Bisa kalian nonton juga dan sayang banget loh kalau dilewatin. Nah, jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe video ini. Terima kasih.